Saya rasa masih cukup bagus ya, karena pertumbuhan ekonomi yang baik, confidence kepada market yang bagus, stabilan politik domestik yang bagus. Jadi saya rasa sih pertumbuhan saya melihatnya loan growth yang masih double digit. Saya juga melihat perkembangan manufacturing yang positif. Sektor energi juga masih stabil, jadi itu juga sangat membantu. Banyak yang nanya saya ini kapan bisa resesi. Saya rasa tahun ini sih insya Allah kalau kita nggak terlalu pongah, nggak terlalu sombong, bakal baik pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tapi saya rasa ya kuartal 3, kuartal 4 ini apalagi dengan adanya masuk ke waktu-waktu pemilu, itu mungkin juga akan ada tambahan booster kepada consumer confidence. Jadi ya saya dengan berbagai macam ini ya saya cukup positif lah. Paling penting kestabilan politik. Jadi kestabilan politik itu penting. Siapapun nanti yang ingin menjadi presiden dan juga nanti yang akan memangku pemerintahan harusnya bisa menjaga kestabilan itu. Bahwa sekarang Indonesia trajektorinya lagi positif, lagi baik, ya harus bisa dilanjutkan. Karena pembangunan infrastruktur, apalagi infrastruktur yang berkelanjutan, yang seperti downstream, segala, itu memerlukan waktu jangka panjang yang midterm, medium term. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi saya rasa sih saya cukup optimis ya dengan siapapun yang sedang ingin menjadi calon presiden. Nah, kalau tantangan global, mungkin geopolitik itu buat saya sebagai seorang investor sekarang tuh 70%. Dari waktu saya spending untuk berbicara, berdiskusi, bertemu dengan para pemain-pemain geopolitik yang ada lah di dunia ini kan. Dan salah satunya memang ketegangan antara Amerika dan Cina. Itu menjadi top of mind. Dan yang penting dari Indonesia adalah mana sih yang bisa membuat antara Indonesia dan juga negara tetangga, termasuk ASEAN. Bagaimana kita bisa menjaga bahwa kita tuh tidak ingin memilih, kita hanya ingin dunia menjadi satu. Itu jadi sangat penting. Jadi ya memang Cina dan Amerika tuh top of mind buat kita semua. Menurut saya nomor satu teknologi. Industri teknologi walaupun ada yang bahasa namanya tech winter, ini biasa lah naik turun. Tapi saya rasa sekarang masyarakat sudah merasakan manfaat dari sektor teknologi. Jadi saya rasa ke depannya 5 tahun ke depan sektor teknologi ini akan makin baik, makin sehat, dan juga akan makin bermanfaat bagi masyarakat luas. Nomor 2 adalah yang disebut supply chain dari sisi energi transisi. Salah satu contoh itu adalah electric vehicle. Apapun yang kita lakukan di situ, baik dari sisi pembuatan baterai, menjual nanti motor listrik, mobil listrik, bus listrik, dan segala macam hal yang menyangkut hilirisasi dari nikel all the way kepada consumer, itu akan salah satu tren besar. Dalam waktu, ini short term ya, saya ngomongnya 1-5 tahun ke depan. Saya rasa ini kita, kalau investor luar negeri harus selalu fokus apa sih yang dilakukan oleh investor lokal dan juga para pengusaha-pengusaha lokal. Apa sih yang ingin mereka lakukan? Saya rasa kita cukup align, kita ingin kestabilan, kita ingin institusi kita semakin kuat, kepercayaan market kepada Indonesia sekarang bagus dan kita harus selalu tingkatkan. Ya, saya sih mengharapkan siapapun nanti jadi presiden meneruskan terus perjuangan yang sudah kita buat sekarang, tapi dengan fokus juga kepada SDM. Saya akan ngulang terus soal SDM ini karena menurut saya ini tantangan terbesar kita sebagai suatu negara. Ya, fokus kepada keterlanjutan, fokus kepada beberapa sektor tadi, teknologi, anything yang menyangkut energi transisi, dan harus fokus bagaimana menarik investasi. Bukan saja luar negeri loh, investasi dalam negeri. Jadi buat kita pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha nasional bisa fokus untuk berinvestasi kepada dua sektor tersebut. Dan dengan nantinya pun, dari luar negeri pun akan ingin masuk ke Indonesia. Jadi itu sangat penting, dimanapun policy yang dibuat selalu ramah kepada investasi.